Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Tat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian fikih nikah yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Naim. Yang mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dapatkan, itu kemudian tidak hanya sekedar menjadi ilmu saja, tidak hanya sekedar teori saja, tetapi nantinya bisa kita praktekkan. Baik itu kita praktekkan dalam rangka untuk membangun, berencana untuk meminang calon pasangan kita, atau bisa jadi nantinya dalam bab membina rumah tangga itu nanti kita bisa semakin erat dengan pasangan kita, bahkan nantinya bisa menjadi pelajaran untuk keluarga kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat alam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Teman-teman kajian fikih nikah, mari kita awali pertemuan kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita, guru kita, yaitu Ustadz Naim. Dan sebelum forum ini saya serahkan kepada Ustadz Naim, kami mohon kesediaannya untuk teman-teman menghidupkan videonya, karena memang adab dalam belajar mengajar itu kan memang bertatap muka, talaki, sehingga nantinya kita bisa tahu ya siapa saja yang memperhatikan, siapa yang kemudian mungkin kelihatan yang masih ngantuk-ngantuk, mungkin karena seharian sibuk bekerja ya, atau mungkin sibuk beribadah ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Tapi tadi ya dimohon untuk dihidupkan videonya, kemudian untuk suaranya kami mohon untuk di-mute terlebih dahulu, dan nanti kalau sudah masuk ke sesi tanya jawab silahkan untuk di-unmute suaranya. Dan juga kalau buat teman-teman yang mungkin nggak sanggup untuk bersuara, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan nanti akan saya bacakan untuk pemateri untuk Ustadz Naim. Kalau begitu kepada Ustadz Naim. Oke, Ustadz Naim, bagaimana, sudah siap untuk membagikan kembali ilmunya kepada kita, Ustadz Naim? Benar. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau begitu insya Allah forum untuk kali ini akan kita serahkan kepada Ustadz Naim. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ini yang Hasan Maulana ini dimutkan, Ustaz. Nah, baik. Salawat dan salam semoga juga tercurah kepada Rasulullah SAW
di mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab di dalam berkeluarga, mulai dari urusan fikihnya sampai dalam masalah akhlaknya. Baik, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang masalah fikih nikah. Khususnya di sini yang dipandang dari segi mazhab Syafi'i. Kemarin kita telah membahas tentang rukun-rukun nikah, tugas pelaksana akad nikah seperti KUA atau wali secara umum. Kemudian wali siapa saja itu, kemarin kita telah membahasnya pula. Lalu hukum apabila wali nikahnya itu sederajat atau sama. Dan yang sekarang kita akan membahas tentang wali, cuman dia berhalangan untuk menjadi wali. Artinya dia itu baik ayahnya, saudaranya, atau ponaannya, pamannya, dan seterusnya, sesuai dengan ketentuan yang telah kami sampaikan. Nah, di sini ada contoh di mana hakim yang berhak untuk menikahkan mempelai wanita itu. Bisa ditampilkan skrinnya, Ustaz Adil. Jadi di sini disebutkan aswarul lati yuzawwiju fihal hakimu. Jadi contoh-contoh ketika hakim berhak menikahkan mempelai wanita. Jadi nggak ada yang berhak yang menikahkannya kecuali hanya hakim. Bahwa hakim itu atau sultan atau wakilnya dari kementerian, qadhi ataupun yang lainnya, yaitu wakil daripada hakim itu sendiri, itu nanti berhak untuk menikahkan seorang wanita itu berada dalam 20 keadaan. Nanti kita akan jelaskan masing-masing dari 20 itu. Nah, di sini dinazamkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Abu Bakar Muhammad As-Suyuti. Jadi mungkin kita pernah membaca tafsir Jalalain ya, maka itu adalah beliau. Nah, jadi yang pertama, Ishruna zawwaja hakimun adamul wali. Yang pertama, walinya memang tidak ada. Nah, ini khususnya bagi yang ahwat-ahwat ya. Jadi dia memang nggak punya wali. Sama beli martabak. Ya, jadi walinya memang tidak ada, baik secara hissian, memang secara zahirnya memang nggak ada, meninggalkah, ya, atau misalkan hilang dan sebagainya, pokoknya jelasnya tidak ada, atau secara syar'i saja, misalkan dia gila, misalkan dia balik, apa belum balik ya, kemudian dia misalkan safi itu artinya orang yang sangat bodoh, semacam idiot seperti itu, dan dia tidak mempunyai wali lagi, kecuali yang gila, yang idiot tadi itu. Nah, jadi dalam masalah ini memang dia tidak punya wali sama sekali, ayah tidak ada, saudara tidak ada, atau ada cuman gila misalnya. Pokoknya semua wali itu nggak ada, maka yang berhak menikahkan adalah hakim. Nah, kalau di Indonesia ini bisa disebutlah dengan KUA seperti itu. Nah, akan tetapi harus jelas buktinya, soalnya nanti hakim itu membuktikan ini benar-benar walinya tidak ada, apa gimana? Apakah dia hanya sekedar ngarang-ngarang saja, atau seperti apa? Jadi dijelaskan oleh sang hakim ya, benar-benar dinyatakan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal faqdu, hilang. Jadi walinya hilang. Hilang di sini adalah maksudnya tidak diketahui apakah walinya itu hidup ataupun sudah mati. Dan tidak ada kabar sama sekali selama bertahun-tahun. Nah, nanti yang menikahkan itu adalah hakim. Akan tapi seperti yang tadi, itu harus benar-benar ditetapkan bahwa walinya itu benar-benar hilang, benar-benar tidak ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu wal ihramu. Walinya sedang melaksanakan ihram. Baik ihramnya itu haji, ataupun ihramnya adalah untuk umroh. Baik hajinya itu sah, ataupun tidak sah.
Yang penting walinya itu sedang melaksanakan haji. Dan dalam masalah ini, itu perwalian tidak akan berpindah. Misalkan, contoh ya, ada seorang perempuan dia ingin menikah. Kemudian walinya ini sedang melaksanakan haji, orang tuanya. Orang tuanya sedang melaksanakan haji. Bagaimana? Ya jelas dia tidak bisa menjadi wali karena statusnya adalah muhrim sekarang, yaitu sedang melaksanakan ihram haji. Maka bagaimana? Dia wali yang sedang ihram ini tidak bisa mewakilkan. Misalkan dia mewakilkan kewaliannya kepada kiai atau ustadz yang ada di kampungnya, itu tidak bisa. Seperti itu ya. Walaupun misalkan dia mempunyai saudara, itu tidak berpindah kepada saudara. Tidak berpindah kepada saudara, melainkan langsung hakim yang menikahkannya. Seperti itu ya. Nah, ini seandainya ada seperti itu. Namun biasanya kan ya bersabarlah bagi sang wanita untuk menunggu orang tuanya kembali pulang dari tanah haram, tanah suci Makkah seperti itu. Ya mungkin berapa bulan lagi kan tidak akan selamanya berada di Makkah toh. Jadi itu menunggu. Biar ketika menikah itu ada walinya. Ya. Jadi enak seperti itulah. Itu yang nomor berapa ya itu? 3. Kemudian selanjutnya wal adlu. Al adl itu adalah tidak mau menikahkan. Nah, ini persis seperti yang kemarin ditanyakan, yaitu namanya adl atau adal, sebelum adal. Dia itu walinya benar-benar tidak mau menikahkan. Misalkan ayahnya dia tidak mau menikahkan kepada laki-laki yang satu sudah sekufu, cocok, pantas, bukan preman, bukan bajingan dan sebagainya. Pantas, yang laki-laki ini pantas sudah. Kemudian mampu membayar mahar dan sebagainya. Kalau dilihat secara zahirnya itu mampu untuk bertanggung jawab, soleh dan sebagainya. Lah, namun kemudian orang tuanya tidak mau menikahkannya. Lah, dalam hal ini seperti apa? Apakah kemudian kewaliannya berpindah kepada saudaranya atau kepada ponaannya jika saudaranya nggak ada, atau kepada pamannya jika ponaannya tidak ada? Maka tidak. Perwalian tidak berpindah kepada wali selanjutnya berikutnya, akan tetapi langsung hakim yang menikahkannya. Tapi dengan syarat hakimnya nanti menetapkan bahwa apakah benar wali dari perempuan ini benar-benar tidak mau menikahkan anaknya yang sudah siap untuk menikah. Kan seperti itu. Nah, jadi pertama nanti dikirimi surat, ya dipanggil, kok masih tidak mau datang kepada pengadilan, atau misalkan datang kepada pengadilan dan kemudian menyatakan memang saya tidak mau menikahkan, Anda rela tidak merestui kalau anak perempuan saya menikah dengan laki-laki itu. Nah, dalam hal ini itu tidak boleh orang tua bersikap begini. Lalu bagaimana seandainya memang ada wali yang bersikap seperti itu, maka kewaliannya itu tercabut dari dirinya dan langsung hakim yang menikahkan. Hakim atau sultan yang menikahkan atau yang mewakili. Jadi ini adl, seperti pertanyaan yang kemarin di pekan yang lalu. Jadi ada masalah orang tuanya tidak mau menikahkan. Lalu bagaimana? Ya seperti ini. Maka nanti hakim yang akan menikahkannya. Kemudian selanjutnya wasafar, dan orang tuanya sedang melaksanakan safar. Ya. Itu orang tuanya sedang melaksanakan apa? Walinya sedang melaksanakan perjalanan safar, di mana diperbolehkannya untuk mengqadha salat sekitar 80 kilometeran. Seperti itu ya, atau bahkan lebih jauh. Kalau memang perjalanannya tidak sampai disebut dengan safar, artinya di bawah 80 km itu, maka nanti wali tersebut harus memberikan izin, yaitu dia boleh mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Seperti itu ya, bukan kemudian makanya kalau walinya itu ada di luar negeri misalnya, itu perwalian tidak bisa berpindah kepada yang lain karena walinya sedang melakukan perjalanan.
Oleh karenanya dia harus pulang dulu misalkan, atau kalau misalkan perjalanannya nggak sampai diperbolehkannya mengqashar sholat, safarnya itu, maka nanti memberi izin pada orang lain, yaitu mewakilkan perwaliannya itu kepada orang lain. Ini masalahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya wahabsun. Habsun, yaitu walinya dipenjara. Dipenjara. Dan tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Namun jika misalkan boleh dijenguk, maka diadakanlah prosesi di dalam penjara. Tapi kalau misalkan dia benar-benar di penjara dan tidak bisa kemana-mana, maka ya dia nanti langsung kepada hakim. Tidak berpindah kepada saudaranya si perempuan atau ponaannya atau pamannya atau wali yang lainnya, enggak berpindah, tapi langsung hakim. Kemudian selanjutnya tawarin, walinya bersembunyi. Jadi dia setiap kali diminta untuk menikahkan mempelai wanitanya, dia selalu bersembunyi. Ya, mungkin dia mengatakan, oh iya nanti saya datang. Cuman nanti kalau misalkan dijemput untuk kemudian mengakadkan, dia tiba-tiba sembunyi, menghilang dari pandangan manusia. Nah ini kalau seperti ini bagaimana? Nanti hakim menetapkan apakah kejadiannya memang seperti itu. Ya, berarti alasannya dia kan tidak mau ya. Ada kemungkinan dia tidak mau menikahkan anaknya. Makanya nanti kemudian hakim langsung yang menikahkannya. Itu namanya disebut dengan tawari. Kemudian selanjutnya izzuhu. Jadi walinya berta'azzus. Dia itu tidak mau hadir. Tidak bersembunyi ya. Misalkan akad prosesinya dilakukan di satu tempat lah ya. Di luar rumahnya misalkan di masjid. Nah, seperti biasanya kan ya, itu banyak teman-teman yang menikah di masjid. Setiap kali diajak untuk mengakad anaknya di masjid, dia tidak mau. Saya tidak mau. Gimana kalau di rumah? Ya saya tidak mau juga. Jadi intinya dia tidak mau hadir. Walaupun di rumahnya, dia tetap aja di dalam kamarnya. Nah, ini juga nggak mau. Bagaimana? Maka nanti perwaliannya langsung diurus oleh hakim. Tidak berpindah kepada wali berikutnya. Enggak. Jadi namanya ini ta'azus. Dia itu tidak mau hadir. Nah, tapi beda kalau misalkan ketidakhadirannya memang karena sakit. Ya, karena memang sakit seperti itu, maka dia bisa untuk mewakilkan kepada orang lain, yaitu kewaliannya itu. Nah, kemudian selanjutnya wanikahu, dan walinya ingin menikahi perempuan ini. Nah, coba ada seorang wali, tapi kemudian dia akan menikahi orang yang kalau orang Jawa bilangnya diwaleni, yaitu perempuan yang seharusnya dia itu menjadi apa istilahnya ya? Misalkan seperti siapa? Seperti sepupu. Jadi walinya orang tuanya nggak ada. Saudaranya juga nggak ada. Ya. Ponaannya juga, pamannya juga tidak ada. Paman juga tidak ada. Nah, di sini ada sepupu. Masalahnya sepupu ini kan wali kan? Boleh kan? Anaknya paman kan boleh untuk menjadi wali dengan syarat wali-wali yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, hanya saja justru sepupunya ini yang tertarik kepada perempuan ini untuk menikahinya. Nah, ini bagaimana ini? Padahal satu-satunya wali adalah sepupunya ini yang seharusnya menjadi wali. Akan tetapi dia justru tertarik kepada perempuan ini, kepada sepupunya ini. Lalu bagaimana? Maka yang menikahkan adalah hakim. Begitu ya, tidak berpindah kepada anaknya sepupu. Tidak seperti itu, melainkan langsung kepada hakim. Nah, ini misalkan ada kasus yang begini, maka solusinya seperti itu, yaitu hakim yang menikahkan. Autifluhu, ataupun walinya anak kecil. Jadi walinya itu masih kecil, masih bocah. Begitu ya. Jadi nggak ada wali lain kecuali anak kecil itu. Misalkan siapa?
misalkan ponaannya masih kecil, ya. Saudaranya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, sepupunya juga meninggal, pokoknya nggak ada kecuali anak kecil ponaannya ini. Bagaimana nasibnya? Maka yang menikahkan adalah hakim. Ini ya. Nah, au hafidun idma qahar, wali akan menikahkan anak perempuannya. Ini soalnya agak sulit ini. Menikahkan perempuan ini yang diwalikannya itu kepada cucu. Nah, ini kepada cucu laki-lakinya, sedang dia bukan mujbir. Nah, tadi itu bukan mujbir. Kalau mujbir itu kan kakeknya langsung atau ayahnya langsung. Kalau di sini kakeknya. Nah, kemudian selanjutnya wafatatu mahjurin wa man junnat wala. Kemudian selanjutnya ada budak wanitanya orang yang mahjur alih. Jadi ada orang mahjur alih, dia punya budak wanita. Nah, ini kasusnya tidak ada kalau sekarang. Ada orang dia tidak boleh membelanjakan hartanya. Itu disebut dengan mahjur alih. Disebabkan karena idiot mungkin, atau disebabkan karena akalnya rusak mungkin, seperti itu namanya mahjur alih. Cuman dia punya harta, di antara hartanya adalah budak perempuan. Ya, budak perempuan lah. Bagaimana kalau ingin menikah budak perempuan ini? Maka ketentuannya, jika memang tuannya ini tidak mahjur alih, maka dia yang menjadi walinya. Hanya saja karena ini tuannya itu adalah orang yang mahjur alih, itu tidak diperbolehkan belanja dengan menggunakan hartanya dikarenakan idiot misalnya, maka nanti yang menikahkan adalah hakim. Seperti yang tadi ya, itu juga. Pokoknya semua yang dalam contoh ini adalah hakim yang menikahkannya. Kemudian selanjutnya waman junnat, wanita gila yang tidak mempunyai ayah dan juga kakek. Jadi ada wanita gila, namun kemudian dia sudah balik dan butuh untuk menikah, hanya saja dia tidak punya ayah dan kakek. Bagaimana itu? Maka yang menikahkannya adalah hakim. Nah, jadi dia langsung kepada hakim, tidak kepada saudara yang lain. Kepada wali yang lain enggak, jadi langsung hakim. Nah, tapi kita lihat dulu apakah perempuan gila itu memang membutuhkan pada pernikahan. Jika memang membutuhkan, langsung dinikahkan oleh hakim. Ya, kemudian wa amatur rasyidati la waliyalaha wa baitul mali ma'mufatin idladhar. Jadi ini yang selanjutnya adalah budak wanitanya rasyidah. Wanitanya rasyidah. Jadi ada seorang wanita yaitu diizinkan di dalam syariat untuk membelanjakan hartanya. Jadi ada tuan perempuan, majikan perempuan, dia itu orang waras. Makanya kemudian diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya. Dia kemudian punya budak perempuan. Nah, kira-kira siapa yang akan menikahkan budak wanita ini? Ya kan? Ya tuannya. Cuman masalahnya tuannya itu kan adalah wanita. Dan dia juga tidak punya wali. Dia nggak punya ayah itu, si budak wanita ini. Maka nanti yang menikahkan adalah hakim juga. Ya, kemudian selanjutnya budak wanitanya baitul mal. Jadi kalau di dalam Islam itu nanti ada baitul mal. Jadi hartanya masyarakat tuh dikumpulkan di sana. Nah, di antara harta itu adalah budak wanita. Nah, ini bisa saja nanti budak wanita ini gimana? Itu yang akan menikah. Yang akan menikahkan siapa? Maka nanti langsung hakim. Kemudian selanjutnya ma'mauqufatin, yaitu budak wanita yang diwakafkan. Jadi ada budak, karena statusnya ya masalah budak ini, dia itu separuh seperti manusia, separuh seperti barang. Jadi kalau bahasa kasarnya seperti itu. Oleh karenanya dia boleh dijual, diwariskan, bahkan bisa diwakafkan. Nah, ketika sudah boleh dijual itu kan
berarti bisa untuk diwakafkan juga kayak gini. Nah ini masa, tapi ini gambarannya budak nggak ada sekarang. Sekarang itu tidak ada. Terus kemudian mak muslimatin ulliqat audubirat. Jadi ada budak muslimahnya orang kafir yang mudabbarah. Jadi gini, ada budak wanita. Dia muslimah, masuk Islam. Cuman tuannya orang kafir, misalkan orang Kristen. Nah, statusnya budak muslimah ini, dia itu budak mudabbar. Apa yang disebut dengan budak mudabbar? Jadi budak-budak mudabbar adalah budak yang kemerdekaannya telah dijanjikan ketika majikannya itu mati. Jadi majikan Kristennya tadi bilang, nak, nanti kalau saya mati, kamu merdeka ya. Oh iya Tuan. Nah, suatu saat sebelum mati ini, si tuannya yang Kristen ini, dia butuh untuk nikah. Ya, perlu untuk menikah. Yang akan menikahkan itu siapa? Maka hakim. Ya, majikan yang Kristen itu tidak bisa. Karena memang wali yang ketika tidak seagama, ya nggak boleh lah seperti itu. Nah, kemudian ada juga budak muslimahnya kafir, yang kemudian dia statusnya adalah mukatabah. Mukatabah itu nyicil kredit dirinya agar kemudian dia bebas seperti itu, bebas dari berbudakan. Kemudian dia ingin menikah, maka yang menikahkan adalah hakim. Beda kalau tuannya itu adalah muslim juga. Kalau tuannya muslim, maka tuannya itu yang akan menjadi walinya nanti. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah awulidat mimman kafar, atau budak muslimahnya orang kafir yang mustauladah. Jadi ada budak perempuan muslimah. Dia itu punya tuan laki-laki. Ya, punya tuan laki-laki. Cuman masalahnya tuan laki-lakinya ini adalah kafir. Ternyata perempuan ini dijadikan budak mustauladah. Apa maksudnya budak mustauladah itu? Budak yang kemudian boleh untuk digauli. Lah ternyata kemudian punya anak. Ya kan? Ternyata punya anak. Lah suatu ketika dia ingin menikah kepada lelaki lain. Nah, tentunya ketika menikah dengan lelaki, maka tuannya itu tidak boleh menggauli lagi seperti yang sebelumnya. Nah, cuman masalahnya siapa yang akan menjadi hakimnya, yang menjadi walinya, nanti adalah hakim. Jadi begitu ya. Nah, ini gambaran ada 20 masalah ini di mana semuanya dinikahkan oleh hakim. Nah, baik, kemudian sekarang kita akan berpindah kepada bab baru. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin ya. Langsung halaman 32 itu tentang masalah saksi. Lanjut. Nah, lanjut. Oke, siap. Jadi asyahidani, dua saksi dalam pernikahan. Dua saksi dalam pernikahan tidak harus orang besar ya. Maksudnya begini, pernikahan kalau kita ambil contoh misalkan, kemarin pernikahannya Aurel dan Atta, itu saksinya siapa? Jokowi dan Prabowo. Jadi nggak harus orang besar maksud saya. Kebiasaan juga di kampung, di masyarakat, saksinya itu biasanya dari kalangan kiai dan ustadz. Ya, jadi ada kiai, orang hebat, orang berilmu, dan juga atau ustadz. Nah, ini tidak harus. Yang penting di dalam masalah saksi ini harus terpenuhi ya syarat-syarat yang akan disebutkan ini. Walaupun dia bukan seorang ulama, seorang kiai ataupun ustadz, maka dia boleh untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Siapa saja? Yang pertama, saksi ini ya, yang harus diketahui, saksi ini itu punya syarat. Syaratnya di sini ada sekitar 10 syarat. Nah ini. Yang pertama, harus baligh. Jadi saksi tidak boleh anak-anak. Apalagi dia
anak kecil yang belum tahu apa-apa. Jadi dia memang harus balik. Yang kedua adalah berakal. Saksinya tidak boleh orang gila ataupun orang idiot atau orang sinting seperti itu. Pokoknya orang-orang yang kemudian di dalam pikirannya itu ada rusak kayak gitu. Nah, itu nggak boleh menjadi saksi. Jadi dia balik kemudian berakal. Kemudian yang ketiga, dia merdeka. Artinya bukan budak. Jadi kalau budak itu nggak bisa menjadi saksi kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai sifat adil. Nah, sifat yang kemudian mendorong untuk menekuni ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi dia mempunyai sifat adil. Nah, ini adil dalam kategori pembahasan nikah ya. Jadi kalau adilnya nanti dalam masalah adil kepada istrinya yang mungkin mempunyai beberapa istri itu maknanya lebih spesifik. Kalau kemudian menjadi pemimpin adil seperti apa itu nanti maknanya lebih spesifik lagi. Tapi adil di dalam masalah pernikahan ini adalah mempunyai sifat-sifat yang lebih cenderung ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan. Bukan termasuk orang yang fasik yang justru meninggalkan ketakwaan dan melakukan maksiat, apalagi maksiat besar. Itu adil. Kemudian syarat selanjutnya dia mempunyai muru'ah. Muru'ah itu adalah sifat yang mengedepankan harga diri dan menjaga dari perbuatan buruk dan hina. Muru'ah, mempunyai harga diri. Dia tidak sering gitaran di pinggir jalan gitu kan. Tidak kemudian menggunakan celana pendek gitu ya. Itu termasuk muru'ah. Selain memang membuka aurat, begitu kan. Itu harus seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya bisa mendengar dan melihat, tidak tuli dan tidak buta. Iyalah namanya dia persaksi. Dalam masalah persaksian, ya dia harus mendengar dan juga harus melihat kayak gitu. Yang selanjutnya adalah bisa bicara. Bisa bicara, orangnya tidak bisu. Nah, dan selanjutnya memahami bahasa kedua orang yang sedang berakad. Maksudnya wali dan mempelai lelaki. Jadi saksinya itu misalkan kita orang Indonesia, maka kita jangan mendatangkan saksi dari orang Jepang misalnya yang dia tidak tahu bahasa Indonesia. Atau dari Korea misalnya, ya karena dia fan berat Korea, datangkan Korea misalnya, dijadikan saksi. Walaupun syarat-syarat di atas itu sudah ada, tapi dia kan nggak memahami apa maksudnya. Kecuali diajari dulu ya, ini maksud kami seperti ini. Ini tidak harus memahami bahasa secara umum, tapi bahasa ketika akad, yaitu serah terima, memahami itu. Dia memang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia diajari, yaitu ketika menyerahkan seperti ini, ketika menerima seperti ini. Sehingga dia paham, maka hal seperti itu boleh. Nah, dan kemudian selanjutnya saksi itu juga harus dalam keadaan sadar. Harus dalam keadaan sadar. Tidak boleh dalam keadaan tidak sadar. Misalkan sedang ngelantur kayak gitu, itu nggak boleh. Atau misalkan dia baru dibangunkan seketika langsung kamu jadi saksi. Tidur dibangunkan seketika jadi saksi itu kan masih nggak nyambung kayak gitu, maka itu tidak boleh. Nah, itu maksudnya tidak lalai. Atau pikun. Ya ingat-ingat gitu kan, kadang lupa, kadang ingat, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya tidak sedang menjadi wali. Jadi dia posisinya menjadi saksi, tidak dalam keadaan menjadi wali. Makanya kalau kemudian jadi wali, ngerangkap jadi saksi itu nggak boleh. Jadi dia angkah tuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu bi imsakin bima'rufin atau tasrihin bi ihsanin binti misalkan siapa-siapa bimahri kata wa kata. Kemudian dia sendiri yang kemudian menjadi saksinya. Itu nggak boleh. Jadi saksinya memang harus pihak ketiga. Nah, jadi ini merupakan hal yang harus dipenuhi bagi seorang saksi. Nah,
Dan ini laki-laki ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada di sini az-zawju, calon suami. Nah, ini sekarang karena kita sudah memahami dalam masalah saksi, kita akan melangkah ke yang selanjutnya. Calon suami. Nah, suami yang harus ahwat-ahwat ini yang belum menikah, yang harus ditentukan itu beberapa hal yang harus dipenuhi bagi lelaki itu. Jadi kalau ingin menikah, ini calon suaminya harus ada ini syaratnya. Jangan kemudian belum jelas lalu kemudian dia mau saja kayak gitu, tidak. Jadi harus jelas. Yang pertama, syarat seorang calon suami ini adalah satu, dia memang mempunyai keinginan sendiri untuk menikah. Tidak ada pihak ketiga yang memaksanya. Jadi memang ingin nikah pokoknya sudah. Tidak dipaksa oleh calon mertuanya gitu kan, atau dipaksa oleh si perempuan. Dipaksa di sini maksudnya paksaan yang kemudian menimbulkan mudarat. Diancam kalau tidak mau menikahi anak saya, berarti keluarga kamu mendapatkan ancaman, diteror kayak gitu. Nah, bagaimana pernikahannya jika seperti itu? Maka nanti tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kemauan sendiri. Jadi memang harus benar-benar yakin kalau dirinya ingin menikah. Itu yang pertama. Yang dua adalah dia laki-laki asli, laki-laki tulen. Ya, jadi seperti halnya beberapa kasus itu kan ada perempuan yang menyamar laki-laki sehingga kemudian terbukalah kedoknya ya kalau ternyata dia juga perempuan. Ada yang sebaliknya nanti. Jadi ada laki-laki nyamar perempuan. Nah, jadi benar-benar ya. Makanya harus nyata. Kita perlu adanya CV ya. Kemudian apa? Mengenalkan diri kepada calon kita itu biar jelas kayak gini. Kemudian yang ketiga, orangnya jelas. Calon istri mengetahui calon suaminya. Apakah dengan fotonya? Ya, atau dengan sosoknya dia melihat langsung walaupun dari kejauhan, atau namanya. Tapi orang-orang bersaksi kalau memang jelas orang yang bernama Fatimah itu ada. Kayak gitu. Di kampung ini anaknya ini. Jelas ya? Oh ya. Jadi harus jelas. Makanya jangan kemudian para ahwat ya yang wanita-wanita itu jangan kemudian menemukan di Facebook yang masih belum jelas orangnya, itu kemudian mau untuk menikah dengan lelaki Facebook itu. Nah, sehingga akhirnya nanti bisa saja itu ada penipuan dan sebagainya. Makanya harus jelas orangnya. Kemudian yang keempat, calon suami mengetahui nama mempelai wanita. Jadi namanya tahu siapa misalnya. Atau misalkan tahu orangnya saja. Itu boleh. Nah, calon suami memang tahu gitu. Nah, dan yang sebelumnya calon istri tahu suaminya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tidak sedang melaksanakan ihram. Ya, seperti yang syarat bagi seorang wali itu tidak boleh menjadi dalam keadaan ihram yaitu muhrim di Makkah sana. Sama juga dengan calon suaminya. Itu tidak boleh dalam keadaan sedang ihram. Nah, dan selanjutnya adalah tidak ada hubungan mahram. Nah, jelas ya, tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, maka ya haram. Siapa sih hubungan mahram itu? Ya, seperti misalkan hubungan mahram ayahnya. Ini yang perempuan ya, ayahnya. Terus kemudian anaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, paman laki-lakinya, kemudian ponakan laki-lakinya. Sepupu laki-laki gimana? Itu sudah bukan mahram. Artinya tidak ada hubungan mahram sepupu itu. Sepupu itu tidak ada hubungan mahram sama sekali. Oleh karenanya menikah dengan sepupu itu hukumnya adalah boleh. Boleh-boleh saja. Nah, bukan muhrim ya, nanti kebaliknya. Jadi mahram yang betul. Nah, pertanyaannya seperti yang sering diungkapkan oleh orang-orang ya. Suami seorang perempuan itu mahram apa enggak?
atau perempuan, istri dari seorang suami itu mahram apa enggak? Istri kita itu mahram kita apa enggak? Ya kan? Nah, ini orang sering mengatakan begini, saya perjalanan bersama mahram saya. Jadi ada orang perempuan mengatakan, saya perjalanan bersama mahram saya. Siapa mahramnya? Suaminya. Nah, ini pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah, sama sekali salah. Karena jika memang dia adalah mahram, tentunya nggak boleh menikah. Kan faktanya tapi menikah, berarti dia bukan mahramnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasuki kepada pembahasan mahram. Nah, karena kita membahas mahram, ya kita akan membahasnya. Nah, mahram ini terbagi menjadi dua. Ada mahram ta'bid, ada mahram muakkad. Muakkad itu mahramnya itu sementara, enggak selamanya. Kalau mahram ta'bid, maka mahram itu selamanya. Itu namanya mahram ta'bid. Ada mahram ta'bid, ada mahram muakkad. Nah, sekarang mahram ta'bid. Mahram ta'bid itu ada berapa sih? Ada 18 orang. Sebagaimana dijelaskan semuanya, memang ada sebagian. Ya, betul. Jadi yang pertama masih dibagi 3 ya. Yang pertama 7 dulu. 7, kemudian nanti ada 4. Baik. 7 orang perempuan sebab, jadi dilihat laki-laki. Jadi laki-laki. Dan nanti dibalik saja, kalau memang perempuan lihat kepada laki-laki. Kalau yang laki-laki melihat pada perempuan. Nah, yang pertama, yang 7 perempuan sebab adanya hubungan nasab ini, yang pertama adalah ummahatukum. Dalam ayat Al-Quran seperti ini ya, hurrimat alaikum, untuk dinikahi mahram adalah ibu. Langsung pada artinya. Yang kedua, anak perempuan. Berarti kalau ibu, kalau yang perempuan ya ayah, kayak gitu kan. Anak perempuan berarti yang perempuan lihat anak laki-laki, kayak gitu. Jadi langsung dibalik saja. Jadi anak perempuan itu mahram bagi ayahnya. Kemudian saudari anak laki-laki itu juga mahram. Kalau yang perempuan saudara berarti. Kemudian saudari ayahmu, bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu. Kalau yang perempuan paman dari ayah atau paman dari ibu. Itu juga mahram, nggak boleh dinikahi. Kemudian selanjutnya anak perempuan dari saudara-saudaramu. Jadi kita punya saudara, lalu kemudian punya anak perempuan, maka mahram kepada kita. Kita akan jadi pamannya dan dia menjadi ponakan kita. Itu ya, jadi itu mahram. Nah, atau anak perempuan dari saudari-saudarimu. Kita punya saudari, kemudian dia punya anak perempuan. Yang perempuan gimana? Berarti dia punya saudara, kemudian punya ponakan laki-laki, atau punya saudari, punya ponakan laki-laki. Tinggal dibalik saja, laki-laki dan perempuan ini. Nah, ini ya, ini 7 pertama. Kemudian selanjutnya ada 7 berikutnya, itu sebab hubungan rodha, sepersusuan. Jadi yang pertama tadi memang secara nasabnya ya, dan yang sekarang adalah tentang masalah rodha. Siapa itu yang hubungan rodha? Yang pertama adalah ibu susuan. Jadi ini laki-laki dulu pernah menyusu kepada seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini dengan syarat kita sudah minum susu itu sebanyak ketentuannya, kemudian mengenyangkan dan sebagainya, maka nanti kita akan menjadi anak susuannya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9, anak perempuan susuan. Jadi kita menyusu pada seorang perempuan, dia punya anak, gitu kan? Punya anak, maka dia adalah saudari kita. Kalau kita perempuan menyusu kepada seorang perempuan ya, maka nanti anak yang laki-laki itu adalah saudara si perempuan itu. Si perempuan yang anak susuan. Kemudian ada saudari susuan, ya.
dia itu mempunyai, yang ibu susuannya itu mempunyai saudari, maka itu nanti ya saudari susuan. Bagi si ibunya itu, kalau ininya nanti bilangnya bibi. Nah, kemudian bibi dari ayah susuan. Jadi si perempuan ini punya bibi, nah itu nanti akan menjadi mahram juga, mahram susuan. Kemudian nanti bibi dari ibu susuan, ya, dia punya bibi dari ibu, kayak gitu kan, maka nanti itu juga adalah mahram kita. Kemudian anak perempuan dari saudara sesusuan, ternyata saudara sesusuannya punya anak perempuan, maka itu juga mahram kita. Dan yang terakhir, anak perempuan dari saudari sesusuan, itu berarti ponaan sesusuan, kayak gitu kan. Dan itu perempuan, itu juga mahram kita. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang ada 4 orang disebabkan musaharah. Disebabkan musaharah. Musaharah itu adalah disebabkan kita menikah, misalkan dengan orang terdekatnya. Kalau ini bisa mertua gitu, berarti kita menikahi anaknya. Atau misalkan kita menikahi perempuan di mana dia mempunyai anak perempuan, ya kan? Sebelum, yaitu anak perempuan selain dari kita. Nah, itu nanti akan menjadi musaharah juga. Nah, atau misalkan ayah kita menikah dengan perempuan, nah, itu nanti akan menjadi mahram musaharah. Dan ini termasuk mahram takbid, mahram selamanya. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah ibunya istri, berarti mertua kita. Kalau yang perempuan berarti kan bapaknya suami, gitu kan? Itu berarti mahram, nggak boleh menikah dengannya. Kemudian ada anak perempuannya istri. Jadi dia menikah dengan perempuan janda beranak satu. Nah, maka dia itu, si anaknya itu nanti akan menjadi mahram. Ada ketentuan hal itu jika si suami sudah berkumpul atau wati dengan ibunya si anak. Kalau masih belum ada hubungan, kok kemudian bercerai, menikah sekarang, ya, menikah sekarang. Nanti subuh, ya, nanti subuh bercerai misalnya, atau zuhur bercerai. Antara waktu sekarang sampai zuhur nanti belum ada hubungan badan antara suami dan istri ini. Nah, kemudian bercerai. Nah, gimana kira-kira kalau misalkan menikahi anaknya si istri yang sudah dicerai, akan tetapi belum ada hubungan sama sekali. Bagaimana? Maka itu boleh. Karena belum berkumpul. Dia berarti bukan mahramnya. Bukan mahramnya sama sekali. Nah, tapi kalau sudah misalkan berkumpul, ya kan berkumpul. Kemudian besok subuh menceraikannya, maka nggak boleh. Dia akan menjadi seperti halnya anaknya, yaitu anak tiri istilahnya. Cuman walaupun bercerai tetap saja diharamkan untuk menikahinya. Karena menjadi mahram. Mahram takbid juga ini selamanya. Sama juga dengan mertua. Kalau misalkan kita menceraikan istri kita, atau perempuan diceraikan oleh suaminya, maka mertuanya terus akan menjadi mahramnya, walaupun sudah berpisah. Kayak gitu ya. Nah, dan selanjutnya adalah istrinya ayah. Jadi kita punya ayah, dia menikah lagi dengan perempuan. Nah, kemudian terjadi hubungan, maka kita akan menjadi mahram bagi perempuan istrinya ayah tersebut. Kemudian istrinya anak laki-laki. Istrinya anak laki-laki, berarti menantu perempuan. Jadi kita misalkan punya anak laki-laki menikah dengan perempuan lah. Anak perempuan kepada kita yang laki-laki itu juga mahram. Mahram dengan mahram selamanya, mahram takbid. Nah, sekarang ada permasalahan. Bagaimana misalkan orang tua laki-laki kita dan punya anak kita laki-laki. Pertama, menikah dengan perempuan yang juga punya anak perempuan dari suami yang lain. Menikahlah, seret. Ya kan? Kita
dan terjadi hubungan badan tentunya kita dengan ibu tiri ini, maka itu mahram. Perempuan, anaknya ya, anaknya ibu tiri kita itu kepada ayah kita itu mahram. Pertanyaannya, kita sebagai anaknya dengan anaknya si perempuan itu gimana hukumnya? Apakah menjadi saudara? Kan begitu? Nah, ternyata tidak. Tidak. Jadi dia itu orang lain. Seandainya misalkan menikah, ya boleh-boleh saja gitu kan. Nah, tidak boleh kemudian nanti dibilangnya ini saudari saya, lalu kemudian dibonceng kayak gitu kan, itu nggak boleh. Nah, itu pembahasan yang pertama adalah mahram ta'bid. Kemudian yang selanjutnya adalah mahram bil jam'i atau disebut juga adalah mahram al-mu'aqqad. Jadi dia mahramnya itu ada waktunya. Ada masanya kayak gitu, tidak selamanya. Kalau tadi kan memang selamanya. Siapa saja itu? Yang pertama, dia itu di sini langsung tidak ada disebutkan seperti yang tadi ya, orang-orang dan sebagainya. Di sini ada ketentuan saja. Jadi mahram disebutkan jamak. Maksudnya jamak ini adalah ada waktu-waktu tertentu yang suatu saat itu nanti akan hilang seperti ini. Nah, siapa adalah setiap dua perempuan yang antara keduanya ada hubungan nasab atau susunan. Yang jika diperkirakan salah satunya laki-laki dan yang lain perempuan, maka diharamkan untuk menikahinya. Seperti dua bersaudari. Nah, dua bersaudari ini, misalkan kita menikahi mbaknya, ya kan, menikahi mbaknya, maka kita juga diharamkan untuk menikahi adiknya dalam masa yang bersamaan. Karena adiknya itu akan menjadi mahram kita, tapi mahramnya adalah sebab bil jam'i. Mahram disebabkan ya karena kita menikahi mbaknya saja. Hanya saja kalau misalkan kita telah menceraikan mbaknya atau misalkan mbaknya mati dan masa iddah sudah selesai, maka boleh untuk menikahi adiknya ini. Boleh menikahi adiknya. Makanya seperti Sayyidina Utsman, beliau itu menikahi dua putrinya Rasulullah, tapi tidak dalam keadaan bersamaan. Ruqayyah ketika sudah beliau meninggal diganti dengan Ummu Kulthum. Kayak gitu ya. Jadi tidak bersamaan, tidak langsung bersamaan dua-duanya. Illa ma qad salaf, kecuali di syariat yang dulu. Syariat yang dulu pernah diperbolehkan memang, khususnya di syariatnya Nabi Ishak atau Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Kayak begitu. Nah, jadi tidak boleh langsung menikahi dua bersaudari. Atau misalkan menikahi perempuan, maka dia juga haram menikahi bibi si perempuan ini. Misalkan bibinya sudah janda. Begitu ya, itu juga haram. Kalau bersamaan, tapi kalau misalkan si ponaannya ini sudah meninggal misalnya, kok tertarik kepada bibinya, nah kayak itu nggak masalah, asalkan nanti iddahnya juga sudah selesai iddah bagi si ini. Karena dalam kasus ini suami juga punya iddah ternyata, menunggu gitu ya. Tidak langsung. Nah. Baik, selanjutnya kemudian nah ini. Nah ini, barang siapa yang ingin menikah lagi, maka haram baginya menikahi semisal saudari dari istrinya, sehingga nampak jelas dirinya perceraiannya dengan istri yang pertama. Baik itu seperti kematiannya, dicerai dengan cerai tiga misalnya, atau dicerai dengan cara raj'i dan masa iddah sudah selesai atau habis. Nah, baru boleh kayak gitu. Nah, ini disebut dengan mahram bil jam'i atau mahram muaqqat, ada masanya. Makanya dan masalah ipar ini perlu hati-hati ya. Masalah ipar perempuan misalnya kita menikah dengan perempuan dan ternyata perempuan ini punya saudari. Nah, jangan kemudian karena ipar
itu lalu akhirnya kita tidak mempunyai batasan antara kita dengan sang ipar itu. Rasulullah mengingatkan al-hamwu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Artinya ipar itu bisa membawa pada kematian. Ya, ipar itu bisa membawa pada kematian. Artinya kalau kemudian dia berselingkuh dengan iparnya sementara dia statusnya adalah muhsan ya, kemudian terjadi hubungan di luar itu ya, maka nanti disebut dengan zina muhsan yang akhirnya akan dihukum rajam, artinya kematian. Makanya diingatkan al-hamwu al-maut, yaitu ipar adalah kematian. Makanya hati-hati kepada ipar. Nah, kemudian karena kita sudah tahu calon suami bagi yang wanita, nah sekarang giliran yang laki-laki, calon istri. Calon istri itu seperti apa kira-kira calon istri? Ada syaratnya. Yang pertama adalah wanita asli, wanita tulen. Kemudian yang kedua jelas orangnya, seperti tadi ya pembahasannya. Yang ketiga tidak sedang melaksanakan ihram haji ataupun umrah. Ini perempuannya ini. Haji ataupun umrah. Kemudian yang keempat, hendaknya dia kosong dari pernikahan. Artinya benar-benar tidak ada ikatan pernikahan sama sekali dengan orang lain. Entah dia memang belum menikah sama sekali, atau sudah menikah tapi sudah dicerai dan masa iddahnya sudah selesai. Nah, baru kemudian dia boleh menikah. Ini syarat dia boleh menikah. Kemudian selanjutnya tidak sedang melaksanakan iddah. Jadi kalau dia sedang melaksanakan iddah, misalkan dia itu ditinggal wafat oleh suaminya yaitu 4 bulan 10 hari, ya 4 bulan 10 hari. Kalau budak itu 2 bulan 5 hari gitu, itu kalau ditinggal wafat. Kalau diceraikan itu kan salah satu quru ya, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Nah, tidak sedang melaksanakan iddah. Nah, tapi ada pengecualian, kecuali yang melamar adalah suaminya. Ya jelaslah yang menceraikannya. Ya nggak ada masalah kalau seperti ini. Nah, hanya saja jika dia melaksanakan iddah dan iddahnya iddah wafat 4 bulan 10 hari itu, maka dia boleh dilamar oleh orang lain tapi dengan cara sindiran. Misalkan ada orang ditinggal wafat oleh suaminya baru dapat seminggu dan dia masih pantas untuk kemudian dinikahi oleh orang lain lagi. Lalu kemudian dia menyindirnya, tujuannya untuk menikahinya. Lalu dia mengatakan misalkan kamu masih layak untuk mendapatkan suami yang terbaik kayak gitu. Jadi dia menyindirnya, dia tujuannya untuk menikahinya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau langsung dengan cara sharih, saya berniat untuk melamar Anda, misalnya kayak gini, maka itu tidak boleh, itu diharamkan. Nah, dan yang selanjutnya nomor 6, tidak berstatus sebagai mula'anah. Ya, tidak berstatus sebagai mula'anah. Bagaimana kalau mula'anah itu? Mula'anah ini adalah hal yang sangat berat ya. Dosanya dan yang lainnya itu sangat berat sekali. Misalkan begini, ini dalam masalah fikih disebut dengan li'an. Nah, disebut dengan li'an. Adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dan dibarengi dengan laknat. Apa? Bagi suami hal ini setingkat dengan had qadhaf. Jadi gini, dia menuduh istrinya berzina. Padahal tidak melakukan, ya, cuman dia menuduh. Disertai melaknat juga. Nah, ini si istri tentunya akan membela diri bahwa dia tidak melakukan misalnya. Nah, jika kemudian terbukti telah melakukan sumpahnya artinya bohong bagi si suami, maka dia nanti mendapatkan hukuman cambuk. Nah, kemudian
Atau misalkan terbukti memang perempuan melakukan hubungan, ya nanti dihukum si perempuan itu sesuai dengan hukum Islam. Cuman masalahnya sama-sama nggak terbukti. Kalau sama-sama tidak terbukti, maka nanti sama-sama bersaksi, ya, dan bersumpah serta melaknat antara suami dan istri itu. Ini masalah li'an. Sehingga apa? Ketika dengan perpisahan yang tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Sama sekali tidak bisa kembali lagi. Ini mula'anah. Karena sudah saling melaknat, saling menuduh seperti itu untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi, perbuatan zina. Bagaimana akhirnya? Kok suatu ketika sudah selesai terjadi li'an, suatu ketika dia kok tertarik lagi dan akan melamarnya, itu nggak boleh. Makanya kenapa? Karena status perempuan itu adalah mula'anah, perempuan yang sudah dili'an. Nah, jadi tidak bisa kembali ya antara dua orang itu karena sudah melakukan pembahasan mula'anah. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, bukan calon istri yang kelima. Nah, ini dia. Jadi ada orang sudah mempunyai empat istri kayak gitu. Kau ingin menikahi lagi, menikah dengan yang kelima, maka dia tidak boleh karena batasnya memang sampai 4 saja. Nah, sampai 4 saja. Itu tentunya ketentuannya di sini bagi orang yang merdeka ya. Kalau budak itu kan hanya cukup 2 saja kan, berarti yang ketiga. Nah, jadi kalau yang merdeka seperti kita orang ini, laki-laki merdeka, maka itu tidak, istrinya bukan calon yang kelima. Terus bagaimana? Ya salah satu dari 4 ini bisa ditunggu kematiannya, baru kemudian bisa menikah lagi gitu ya. Atau misalnya, tapi harus nunggu iddahnya dulu, harus nikah, nunggu iddahnya dulu. Terus kemudian kalau misalkan dicerai, nunggu iddahnya dulu. Bisa juga misalkan dia dengan dicerai itu tadi, dicerai selesai iddah baru kemudian menikah yang kelima. Kalau tidak seperti itu maka diharamkan, yang kelima itu diharamkan. Nah, jadi ini 2 syarat yang harus terpenuhi bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, baik, langsung berpindah ke selanjutnya. Ini tentang masalah poligami ya, masalah ta'adduduz zawjat, tentang poligami. Disebutkan bahwa boleh bagi orang laki-laki untuk menikahi 4 wanita. Pertama, ini dalam keadaan sekaligus 4 itu boleh. Jadi misalkan dalam tempat yang sama, ya 4 langsung kayak gitu, itu boleh. Atau misalkan sehari-sehari, sehari yang pertama, keesokan hari yang kedua, sampai 4 hari itu baru yang keempat. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Nah, kalau budak ya jelas cuma 2 ya, karena ketentuannya bagi budak itu adalah 2 saja. Apabila ada seorang lelaki yang merdeka menikahi 5 wanita atau lebih, maka hukumnya dirinci. Jadi dia menikah dengan 5 sekaligus. Kayak gitu ya. Kalau memang langsung nikahnya 5 ya, kalau 4 sekaligus itu enggak masalah. Kalau memang langsung nikahnya berurutan, ya, maka batalah istri yang kelima dan selebihnya. Jadi dia menikah, istri 1 akad, istri kedua sudah akad, 3 sudah akad, 4 sudah akad, yang kelima enggak sah. Itu jika berurutan. Tapi kalau misalkan menikah langsung 1 akad, maka semuanya tidak sah. Seperti itu ya. Jadi akad semuanya jadi nggak sah. Saya nikahkan anak saya misalkan. Yang pertama ini, yang kedua, yang kelima. Saya terima nikahnya ini sampai 5 dengan seperangkat alat sholat. Bagaimana? Maka pernikahannya tidak sah semuanya. Begitu ya. Karena yang haram jadi menang kepada yang halal. Oleh karenanya ya satu-satu dulu aja gitu kan. Satu dulu, kalau ingin nambah besok ya nambah lagi. Yang penting ada yang mau, nggak masalah. Masalahnya ini kan nggak ada yang mau gitu kan. Nah, ada yang mau bisa nambah, bisa nambah. Nah, jadi ini tentang masalah tadi ada
ini ya, siapa yang menikahkan adalah hakim, kemudian ada saksi, calon suami, calon istri, dan kemudian ada sedikit pembahasan tentang mahram, dan selanjutnya adalah poligami. Baik, mungkin sampai di sini saya kembalikan lagi kepada Ustadz Adil. Mungkin ada yang ingin bertanya atau yang lainnya. Oke, syukran katsir dari Ustadz Naim. Nah, jadi dipersilahkan untuk teman-teman peserta kajian fikih nikah pada malam ini untuk bertanya. Dan tadi saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari peserta. Jadi ngechat langsung ke saya gitu ya. Jadi saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Bismillah. Ya. Mana tadi pertanyaannya? Bentar. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Bagaimana dengan wali yang tidak memberikan restu kepada anak perempuannya untuk menikah? Apakah kasus ini pernikahan di anak perempuan sah jika menggunakan wali hakim? Gitu, Ustaz. Pertanyaannya. Iya. Jadi tadi memang sudah dibahas ya, di antara hal-hal yang kemudian diambil alih kewalian itu oleh hakim, diantaranya adalah orang tuanya itu berlaku satu, adal, ta'adul, yang kedua ta'azzuz dan tawari. Ini sama artinya ini. Kalau yang adal, dia memang benar-benar tidak merestui, tidak mau. Padahal laki-laki yang sudah dicalonkan oleh si perempuan ini, pertama sudah sekufu, yang kedua bertanggung jawab, mampu membayar mahar, mampu untuk kemudian memberikan nafkah, dan dia adalah orang yang soleh. Secara zahirnya seperti itu, kok masih orang tuanya tidak mau, orang tua sebagai wali. Nah, kewalian ini tidak bisa berpindah kepada saudaranya, ponaannya, atau misalkan pamannya, sepupunya, tidak bisa berpindah ke sana, akan tetapi langsung diurus oleh hakim. Begitu ya, tapi harus ditentukan dulu oleh hakim bahwa orang tuanya itu benar-benar tidak merestuinya. Dan sudah diperintah oleh hakim untuk menikahkannya. Karena si perempuan ini sudah cukup umur, sudah pantas untuk menikah, kok masih dihalang-halangi. Beda kalau misalnya begini, misalkan laki-lakinya ini sudah jelas-jelas preman, ya kan? Atau misalkan laki-lakinya sudah terkenal ahli mencuri, ahli mabuk-mabukan. Nah, orang tua di sini bisa mengambil sikap tentunya, karena tidak mau anaknya akan dijerumuskan kepada hal-hal yang secara syariat itu nanti bisa rusak agamanya kayak gitu. Tapi kalau sudah sekufu ya, sudah seimbang, sederajat, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka itu tidak ada alasan bagi orang tua untuk menahan seorang wanita ini. Makanya kemudian ada sebagian orang, seorang perempuan gitu, itu minta dibawa saja sama yang lelaki kayak gitu untuk menikah. Istilahnya kawin lari gitu ya. Istilahnya kawin lari. Karena memang orang tuanya nggak mau. Padahal laki-lakinya sudah soleh dan segala macam, maka dia akhirnya datang ke seorang yang muhakam gitu ya, seorang wali muhakam katanya. Maka itu diperbolehkan. Tapi walaupun kata-kata boleh di sini, itu harus ada pertimbangan juga. Lalu mana bakti kita kepada orang tua? Mungkin secara syariatnya, secara hukum fikihnya, boleh saja kawin lari itu bagi yang perempuan sudah minta untuk dinikahkan tapi orang tuanya masih ngegas nggak mau gitu kan. Bisa saja dia lari kemudian dia menikah dengan wali hakim. Ya kan? Tapi itu secara hukum fikih. Secara birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya kan? Tidak menyakiti hati orang tua. Nah, ini kan ada pertimbangan yang lain. Nah, makanya jangan kemudian fikihnya saja yang dimantapkan, tapi ilmu hatinya juga dimantapkan juga. Nah, jadi inti dari pertanyaan itu adalah hukumnya boleh-boleh saja gitu. Tapi dengan melihat juga pertimbangan yang lain seperti birrul walidain itu tadi.
Nah, Oke. tentunya seorang anak perempuan itu bisa ya untuk kemudian merayu orang tuanya pelan-pelan, karena kadang ada orang tua yang memang agak kolot seperti itu, tidak memahami apa yang diinginkan oleh anaknya, tentunya memberikan sentuhan-sentuhan yang lembut sehingga orang tuanya bisa menerima apa yang diinginkan oleh sang anak itu tadi. Nah, Oke. Baik, itu jawaban dari Ustadz Naim. Bagaimana dari penanya? Apakah sudah terjawab? Afwan Ustaz, saya ada feedback. Boleh ya? Oke, monggo, silakan. Begini Ustaz, tadi itu kan Ustadz menyebutkan dengan syarat bahwa laki-lakinya itu jelas kufu dan solih gitu. Nah, terus bagaimana jika calon laki-lakinya, maksudnya calon suaminya itu orang tuanya itu tidak menyetujui karena tidak solih gitu. Jadi akhirnya si perempuannya itu kabur, kawin lari gitu, terus dengan menikah dengan wali hakim. Nah, kasus yang seperti itu apakah sah? Karena kan kondisi saat ini banyak orang yang menikahnya seperti itu gitu, Ustaz. iya. Ya seperti yang tadi ya, yang saya sebutkan itu sebenarnya bukan syarat. Jadi yang jelas itu bukan syarat sahnya seperti itu ya, syarat sah untuk kemudian pernikahannya harus sekufu, karena memang dalam mazhab Syafi'i seperti itu, sekufu kemudian mampu secara pembayaran maharnya, kemudian nafkahnya juga, dan kemudian soleh, itu bukan syarat sah memang, sehingga kalau misalkan yang laki-lakinya itu tidak soleh-soleh banget kayak gitu kan, jadi mungkin ya orang biasa lah kayak gitu, kemudian dibawa lari, secara hukum fikihnya ya bisa-bisa saja dan itu dianggap sah. Hanya saja nanti pertimbangan seperti birrul walidain itu juga menjadi pertimbangan kayak gitu. Sehingga dia tidak akan melangkah sejauh itu kalau kemudian masih ada sifat birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Cuman kan repot ya, kalau masalah seperti itu sangat repot. Orang tuanya sendiri yang tidak mengizinkan, lalu kemudian si anaknya malah ngambil alternatif yang sebenarnya kalau kita lihat ya salah kayak gitu. Walaupun secara pernikahannya dia ke hakim boleh-boleh saja. Cuman kan syarat sahnya itu hakimnya benar-benar menentukan apakah memang orang tuanya itu tidak mau untuk menikahkannya, dan kemudian hakimnya ini sudah benar-benar memaksa untuk menikahkannya. Ketika tidak mau, baru kemudian hakim yang menikahkannya. Nah, kalau sekiranya dia dibawa kabur, kemudian dia ngangkat hakim sendiri, wali muhakam namanya, dan wali muhakamnya itu tidak menentukan apakah orang tuanya benar-benar tidak mau, kemudian hakimnya itu tidak memaksa, kemudian menikahkannya, ya jelas itu tidak sah nantinya. Makanya harus ada penetapan dulu, keputusan bahwa orang tuanya benar-benar tidak mau menikahkan kepada laki-laki pilihan sang anak, dan dia padahal sudah sekufu, padahal sudah mampu untuk bayar maharnya dan yang lain-lain. Ya, seperti itu mungkin. Bagaimana dari pihak penanya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Dan ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, sudah sampun ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin Ustadz Naim bisa melihat di kolom chat, Ustadz. Ada pertanyaan yang agak panjang dari dari NH. Nah, oke, ini chatnya juga FView. Oh, saya bacakan ya, Ustadz, pertanyaannya. Iya. Oh ya, nah jadi intinya seperti ini, Ustadz. Jadi intinya beliau punya cerita gitu ya. Jadi dia ada teman kuliah di kota tapi ortunya di kampung. Kemudian temennya ini nikah dengan pacarnya tanpa sepengetahuan walinya yang ada di kampung tadi. Dengan alasan mereka menikah agar tidak kena maksiat dari pacaran. Jadi mereka ini
menikah tanpa sepengetahuan walinya. Dan mereka itu nikah juga walinya dengan wali hakim. Nah, apakah pernikahan dari dua orang ini ya tanpa sepengetahuan walinya yang di kampung itu, apakah pernikahannya sah atau tidak, Ustaz? Gitu, Ustaz. Ya, dari 3 mazhab mulai Syafi'i, Maliki, dan Hambali, pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang tidak sah, sehingga nanti dihukumi perzinahan jika melakukan hubungan itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah bersabda ya, la nikaha illa biwaliyin. Nah, tidak ada pernikahan, maksudnya tidak ada pernikahan yang sah illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali. Seperti itu. Kecuali menurut pendapatnya siapa itu madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah. Hanya saja kalau kita lihat secara jumhur, dan ini hanya satu madhab yang kemudian berpendapat bolehnya itu, ya tentunya itu tidak akan menang kalau melihat pada jumhur. Nah, alasan-alasan kemudian untuk menghindari maksiat pacaran itu tetap tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Oke, berapa banyak sekarang mahasiswa ataupun mahasiswi yang mampu menjaga dirinya padahal dia hidup di dunia modern. Mampu tidak berpacaran, mampu tidak melakukan hal-hal maksiat. Berapa banyak? Banyak sekali. Sampai-sampai ada komunitas dakwah di kampus-kampus tertentu, dan itu bagus kayak gini. Nah, sehingga untuk kemudian dijadikan alasan, ya nggak bisa gitu. Wong buktinya banyak kawan-kawan yang kemudian mampu dirinya untuk tidak melakukan perbuatan pacaran itu. Nah, jadi alasan seperti ini tidak betul. Yang kedua, walaupun dia beralasan sudah menikah dengan wali hakim, lah kembali lagi, hakimnya itu gimana? Kok bisa tiba-tiba menikahkan si perempuan ini tanpa persetujuan walinya? Kan wali hakim itu menikahkan dalam keadaan 20 yang tadi sudah dibahas ya, diantaranya adalah memang orang tua walinya tidak ada semuanya, baru boleh. Orang tuanya walinya gila semua, baru boleh. Atau yang satunya gila, yang satunya sinting, yang satunya idiot. Pokoknya walinya itu nggak ada yang genah gitu, maka baru kemudian hakim yang menikahkannya. Atau misalkan walinya itu benar-benar tidak mau, tapi ditetapkan dulu oleh sang hakim, kamu benar tidak mau. Kenapa alasannya? Kemudian diperintah, ayo nikahkan anakmu. Kok masih tidak mau? Baru hakim yang akan menikahkannya. Nah, dalam kasus seperti ini gimana? Malah orang tuanya, walinya itu nggak tahu. Apalagi kalau misalkan pulang-pulang kok malah bawa anak yang seharusnya membawa buku, membawa gelar sarjana, kok dia malah membawa anak. Saat ditanyakan, loh ini anak ya hasil pernikahan saya, loh nikah bagaimana? Orang tuanya saja nggak tahu, walinya nggak tahu. Nah, jelas ini perbuatan yang tidak bisa diperbolehkan ya, apalagi di Indonesia yang masyarakat mayoritas itu menganut madhab Syafi'i. Selain itu memang jumhur itu mengharamkan praktek yang seperti ini. Nah, oke, baik. Kita tanyakan kembali ke penanya, bagaimana dari pihak penanya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin jawabnya lewat chat lagi. Baik, Ustadz, ya. Karena tidak ada lagi penanya, monggo bisa, mau dilanjut lagi nih Ustadz materinya? Sudah setengah 10 kurang 10 menit. Kalau di Indonesia ya, bagaimana? Kita tambah satu lagi Ustadz. Oke, monggo Ustadz. Jadi kita lanjutkan ya sedikit lagi tentang syigat nikah. Syigat nikah itu maksudnya ya serah terima. Kalau misalkan angkah tukah, nanti ada yang qabil tu nikahaha. Itu syigatnya. Hanya saja syigat ini, yaitu serah terima ini, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama,
hendaknya antara ijab dan qabul tidak ada perkataan ajnabi yang menyela-nyela antara keduanya. Jadi antara ijab, qabil angkah tuka wa zawajtuka alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin sampai akhirnya, maka langsung dijawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau misalkan Indonesianya, saya nikahkan kamu dengan anak saya, ini dan sebagainya, langsung dia jawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Jadi antara ijab yaitu serah dan qabul terima itu tidak ada kata-kata lain yang menghalanginya, yang menyela-nyela antara keduanya. Misalkan ketika sudah saya nikahkan, lalu kemudian Pak tunggu dulu Pak ya, saya mau ke belakang dulu Pak misalnya. Misalnya kayak gitu, itu juga tidak boleh. Baru dari ke belakang, dia mengatakan, saya terima nikahnya. Enggak bisa. Karena disela-selai dengan perkataan dan perbuatan. Atau misalkan disela-sela dengan perkataan yang lain saja. Misalkan, di antara keduanya, saya nikahkan, ini, dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, engkau kabulkan doa saya yang selama ini, yang memang memimpikan untuk segera menikah. Lalu dia bilang, saya terima nikahnya, fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian lah. Ini nggak boleh. Nah, jadi akadnya nggak sah. Kalau akadnya nggak sah, lalu kemudian dilanjutkan, maka ya nikahnya nggak sah gitu. Karena pernikahan kan ada di akad ini kan. Yang akan berubah segalanya itu kan ada di akad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya tidak berdiam lama antara ijab dan qabul. Jadi antara ijab serah dan qabul terima itu tidak ada diam yang lama. Saya nikahkan anak saya dengan kamu, dengan mas kawin sekian. Nah, sebelum dia menjawab saya terima, dia diam lama. Dia hanya berjabat tangan dengan calon mertuanya. Diam lama, entah mikir apa gitu ya. Apakah mikir maharnya terlalu mahal gitu? Atau nanti mau ngasih makan apa pada calon istrinya kayak gitu kan? Atau misalkan, gimana saya jawab atau tidak ini. Jadi dia mikir lama sekali kayak gitu, maka bagaimana? Maka akadnya salah terima itu nanti tidak sah. Maka langsung, jadi langsung injas itu langsung. Jadi ada serah, langsung terima, gitu kan? Ya memanglah mereka berkumpul di situ terus ngapain gitu kan? Kan memang sudah yakin ingin menikah, ingin menyerahkan anaknya, dan ingin menerima anaknya. Seperti itu. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga, hendaknya ijab dan qabul sesuai dalam maknanya. Maksudnya, kalau ingin menikah, ya sudah menggunakan ucapan-ucapan yang urusannya pernikahan gitu kan. Saya nikahkan. Kemudian nanti dibilang, saya terima nikahnya. Saya kawinkan. Saya terima kawinkan. Jangan kemudian menggunakan makna yang tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan makna nikah itu sendiri. Misalkan gini, saya serahkan anak saya. Ya kan? Ya, saya terima. Serahkan sendiri kan umum maknanya. Bisa menyerahkan apa gitu kan? Makanya harus saya nikahkan. Jadi maknanya cuma satu, tidak kemudian menggunakan makna yang tidak umum kayak gitu kan. Nah, kemudian juga termasuk masalah ini bayar maharnya itu apakah langsung ataupun ngutang. Itu kan juga harus jelas gitu kan. Kalau memang ngutang ya bilang ngutang kayak gitu kan. Jadi maknanya sesuai. Itu nggak apa-apa. Atau langsung tunai, berarti tunai. Nah, yang keempat, hendaknya tidak ada taklik, menggantungkan pada sesuatu. Misalkan gini, saya nikahkan anak saya, jika kamu memberikan mobil pada saya. Jadi ada menggantungkan sesuatu. Ini baik ijab ataupun qabulnya. Kalau qabul misalkan, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin ini jika sampean memberikan mahar kembali kepada saya misalnya, atau jika Anda sebagai mertua itu nanti memberikan rumah kepada saya. Nah itu nggak boleh. Jadi ini adalah ta'lik namanya,
menggantungkan. Kemudian yang kelima, tidak ada takkid, kontrak dalam waktu tertentu. Makanya nikah kontrak, ya itu nikah mut'ah, kalau Syiah bilangnya, itu tidak boleh diharamkan. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan selama setahun saja, dibayar dengan mas kawin tunai misalnya, itu nggak boleh. Karena ada masa, yaitu setahun saja, atau sehari saja dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian yang keenam, hendaknya sigat ijab dan qabulnya dilafazkan. Gitu ya, sehingga orang yang dekatnya itu mendengar apa yang diucapkan. Jangan kemudian berbisik-bisik antara calon mertua dengan calon menantunya. Saya nikahkan anak saya dengan mas kawin sekian sekian sekian. Itu nggak boleh. Kemudian nanti calon suaminya, calon menantunya juga bilang, saya terima nikahnya. Itu bisik-bisik nggak boleh. Jadi harus dilafazkan jelas sehingga orang yang dekatnya itu mendengar. Seperti itu. Itu yang nomor 6. Kemudian yang ketujuh adalah tetapnya ahliyah sampai prosesi ijab qabul selesai. Jadi ahliyahnya, keahlian, maksudnya di sini ahliyah adalah syarat-syarat menjadi wali itu tetap ada, syarat-syarat menjadi calon suami tetap ada pada diri keduanya. Seperti apa misalnya? Antara ucapan serah terima, ijab dan qabul, si wali masih dalam keadaan tidak gila. Sampai selesainya prosesi akad ini, akad sigat ini, ijab qabul. Begitu juga yang laki-laki, calon suaminya, dari awal sampai akhir masih ahliyah, mempunyai sifat ahliyah dalam masalah ini. Kok tiba-tiba misalkan di tengah-tengah saya terima nikahnya, terus tiba-tiba datang sifat yang kemudian menghilangkan keahliannya. Misalkan ya gila kayak gitu kan, atau misalkan yang lain-lainnya. Hal-hal yang kemudian mencegah kewalian seperti yang disebutkan di awal. Nah, dan yang terakhir, hendaknya sigatnya dengan lafaz tazwij dan ingkah. Nah ini, jadi lafadznya tertentu yaitu tazwij dan ingkah. Mengawinkan atau menikahkan. Itu tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Kalau terjemahannya dari tazwij ataupun ingkah, itu boleh. Tapi kata-kata yang lain itu loh, seperti misalkan saya jual, itu nggak boleh. Atau misalkan saya titipkan, misalkan saya titipkan anak saya dengan mahar sekian, itu nggak boleh juga. Gitu ya, saya gadaikan, nah, itu nggak boleh. Jadi lafadznya memang harus tertentu, yaitu lafadz tazwij dan ingkah. Nah, yaitu nikah dan kawin, mengawinkan dan menikahkan. Nah, jadi ini ya, kita menambah tentang syarat sigat nikah. Baik, sepertinya ada pertanyaan lagi Ustaz Adil. Nah, ya Ustaz, banyak banget nih pertanyaan di saya nih. Nih, jadi ada 2 pertanyaan, yang satu di chat Zoom, yang satu lagi ada yang WA langsung ke saya. Jadi yang 2 nih yang WA lewat saya dulu nih Ustaz. Jadi pertanyaannya seperti ini Ustaz. Kalau yang laki-laki, jadi maksudnya ini tentang apa tadi? Ijab qabul tadi, Pak, ijab qabul. Jadi pertanyaannya kurang lebih kasusnya pada saat ijab dan qabul. Jadi pas setelah ijab itu sudah diucapkan dari wali nikahnya, kemudian dari pas qabulnya dari calon suaminya gitu ya. Dari penanya bilangnya gini, kalau yang laki-laki cuman bilang saya terima nikahnya, tok gitu. Jadi ketika dijawab, jadi jawabnya dari si calon suami itu cuman saya terima nikahnya, tok, tanpa ada embel-embel yang lainnya, tanpa ada ngomong dengan mas kawin sekian, ini tunai kayak gitu, itu nggak ada. Karena katanya penanya ini, katanya beliau pernah mendengar dari kajian lain gitu ya, bahwasanya ketika kita menjawab dengan qabulnya tadi, yang laki-laki tadi itu hanya menjawab saya terima nikahnya, toh itu sudah sah katanya.
Nah, ini bagaimana menurut pandangan Ustadz Naim? Ustadz Naim? Oke, lah. Ya. Oke. Jadi Tak ini kira hilang. kasus ya. Ya. Oke. Kasus ini ya, artinya pernah terjadi seperti itu. Jadi begini, tentang sigat, yaitu ijab dan qabul. Kalau misalkan dia menjawab dengan jawaban yang apa istilahnya itu, yang singkat kayak gitu kan. Kalau singkat banget seperti ini, maka nanti dilihat dulu singkatnya kayak apa gitu. Singkatnya seperti apa. Di sini ada penjelasan dalam kitab Syarhul Muhadzab ya, di karya Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan kalau misalkan ada orang mengatakan zawajtuka, kan saya nikahkan kamu, ya terus bimahri kata-kata terus dengan mahar ini, namanya ini, bapaknya ini gitu kan. Nah, kemudian dia mengatakan qabil tuh, saya terima. Saya terima. Ini sudah saya terima tanpa ada nikahnya. Saya terima. Nah, di sini memang ada dua pendapat. Ada dua pendapat memang. Yang pertama itu sah. Ini dalam mazhab Syafi'i sendiri. Jadi sah kalau misalkan saya terima tanpa ada nikahnya. Apalagi ada kata-kata nikahnya seperti dalam pertanyaan. Saya terima nikahnya. Itu sudah sah. Itu pendapat pertama. Yang kedua, kalau hanya mengatakan qabiltu, pendapat yang kedua tanpa ada nikahnya ya. Kalau sudah ada nikahnya jelas sah karena memang urusan nikah. Kalau mengatakan qabiltu itu enggak sah. Kenapa? Ini pendapat kedua karena masih ada kemungkinan ini nerima apa ini? Jangan-jangan menerima serah terima utang kayak gitu kan, atau menerima serah terima yang lainnya kayak gitu. Maka nanti pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Itu kalau mengatakan qabiltu saya menerima. Jadi kalau mengatakan qabiltu itu ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sudah mengatakan saya terima nikahnya, sudah pasti sah. Karena menerima nikahnya sudah pasti sah. Walaupun tidak ada embel-embel nama perempuannya, ya kan? Ataupun jumlah maharnya. Karena memang dia menerima nikahnya dengan ketentuan yang disebutkan tadi. Seperti itu. Nah, ada masalah lain. Gimana kalau misalkan menjawab dengan jawaban na'am? Misalkan ya, saya nikahkan anak saya ini dan sebagainya. Kemudian dia menjawabnya, ya Pak. Bagaimana? Tidak sah. Kalau hanya ya, itu jelas tidak sah. Kalau masih mengatakan qabiltu, saya terima. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan sah, pendapat yang mengatakan tidak sah. Tapi masih kurang selamat. Tapi kalau kemudian mengatakan saya terima nikahnya, itu sudah sah. Ya kan? Karena sudah jelas. Tapi kalau kemudian ditambahi lagi, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu sudah sangat sah. Wah, jadi sempurna. Jadi ada yang tidak sah, dua pendapat, sah, sangat sah. Kayak gitu. Sempurna lah maksudnya. Oke, baik. Nah, itu jadi ya. Yang ditanyakan sah, Ustaz. Nah. Oke, jadi kalau betul. Cukup hanya menjawab saya terima nikahnya, dah gitu. Kalimatnya sampai situ berarti sudah sah gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya untuk penanya tadi. Bagaimana? Dari penanya sudah puas ya? Terjawab ya, sudah sangat terjawab bedanya antara saya ada yang mengiyakan saja, ada yang cuman ngomong saya terima doang, ada juga saya terima nikahnya gitu. Dan lebih lengkapnya kalau mau aman sampai disebutin nama calon istrinya beserta nama ayahnya dan maharnya seperti itu. Oke,
Itu untuk penanya yang Iya. pertama tadi. Kemudian penanya yang kedua ini chatnya secara everyone. Saya bacakan saja ya. Iya, Afwan Ustadz, pertanyaan kan. jika pernikahan seorang anak perempuan hasil zina ibunya. Nah, jadi maksudnya adalah calon istrinya ini adalah putri dari ahlu zina, seperti itu. Dilakukan oleh wali hakim, namun saat ijab kabul, lafaz ijab kabul menasabkan anak perempuannya kepada ayah yang menghamili ibunya tadi. Itu ayah yang menzinahi ibunya tadi. Apakah pernikahannya sah? Nah, monggo Ustaz Naim. Ya. Jadi pertanyaannya ini, jika pernikahan seorang anak perempuan hasil zina ibunya, koma ya di situ ya, Ya, itu ada komanya, harusnya gitu. dilakukan oleh wali hakim. Coba tunggu dulu. Jadi lafaz pertanyaannya Tat, jika pernikahan seorang anak perempuan hasil zina ibunya dilakukan oleh wali hakim. Ini maksudnya yang menzinahi adalah wali hakimnya ya? Apa gimana itu? Oke, mungkin dari Mas Deden Syarifuddin Ramdhani mungkin bisa di open suaranya. Oke. Gimana Ustaz? Ya. Yang menzinahi bukan wali hakimnya, tapi laki-laki yang lain gitu, bukan wali hakim. Iya. Nah, Enggak, maksudnya gimana tuh? Maksudnya dilakukan oleh wali hakim ini ijab kabulnya apa? Iya, ijab kabulnya. Oh gitu, ya. Ya. Oh iya betul. Jadi gini Ustaz, seorang anak perempuan yang ternyata dia adalah anak zina ya, artinya dulunya ibunya pernah pacaran, kemudian melakukan hubungan badan, lalu muncullah anak. Ya, jadi si ibu ini melakukan hubungan badan itu bukan karena pernikahan, karena pacarannya. Kemudian ternyata hamil dan lahirlah seorang anak, ya kan? Nah, seorang anak terus tumbuh dewasa SD, SMP, SMA ya. Kemudian ingin menikah. Nah, ketika akan menikah, jelas kan tidak boleh walaupun si bapak yang menzinahi itu menikahi ibunya, si anak ini kan tidak bernasab kepada sang ayah, kan begitu, sehingga ayahnya tidak bisa menjadi wali, ya kan? Mau tidak mau walinya adalah wali hakim, sebagaimana dalam pertanyaannya betul. Jadi yang melaksanakan ijab kabulnya, yang akan menjadi walinya itu adalah wali hakim. Kalau di sini mungkin setingkat KUA atau perangkat negara yang diwakilkan oleh pemerintahan. Nah, masalahnya ini ketika prosesi ijab dan kabul ternyata, ya kan, sang wali hakim ini menyebutkan, anggap saja namanya Syasha ya, Syasha binti siapa misalnya, binti nama-nama ini ya, binti Josbus misalnya, binti Jos atau binti Bus ini. Ternyata menyebutkan itu, bagaimana kira-kira? Apakah kemudian akadnya itu sah? Jadi kalau dikasuskan ya, jadi ada misalkan wali hakim, saya nikahkan seorang wanita, pilihan kamu, di mana walinya adalah saya sebagai wali hakim, wanita yang bernama Syasha binti Bus ya, di mana saya adalah wali sebagai wali hakim dari Syasha binti Bus, menikahkan kepada kamu dengan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, saya terima dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, nikahnya apa sah atau tidak? Ya kalau nikahnya sah, pernikahannya sah. Kenapa? Karena betul wali yang dijadikan wali adalah memang hakim. Nah, penisbatan dia kepada ayah secara biologis namun bukan ayah secara syariat itu adalah kesalahan. Seharusnya dia tidak menyebutkan dia anaknya siapa.
dia seharusnya menyebutkan anaknya si ibu, bukan anaknya si bapak yang telah menghamilinya itu, tapi dengan penghamilan perzinahan itu. Kalau nikahnya sah-sah saja, karena betul yang bertindak sebagai hakim adalah, yang bertindak sebagai wali adalah hakim, bukan ayah yang telah menzinahinya itu. Walaupun secara DNA-nya mungkin sama, akan tetapi menyebutkan anak kepada ayah secara biologisnya itu kesalahan. Tapi kalau pernikahannya ya sah saja. Walinya sudah betul wali hakim. Kemudian sigat juga sudah ada, ijab ada, qabul juga ada, mahar ada, saksi juga ada. Cuman dia salah dalam menisbatkan saja. Kan syaratnya itu kan sudah jelas ya, syarat perempuannya itu kan jelas orangnya, tahu namanya, ya kan? Kemudian bukan status sebagai mula anak dan yang lain-lain. Jadi yang perlu dikoreksi adalah hanya penisbatan perempuan ini kepada ayah biologisnya itu. Nah, baik, lanjut. Oke, baik. Bagaimana dari Mas Deden Syarifuddin? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah, Tad. Syukran, jazakumullah. Oke, baik. Oh, ya, Terima kasih. Baik, kalau gitu kita masuk ke penanya berikutnya dari Mas Noval. Nah, jadi di sini pertanyaan seperti ini, Ustadz. Di daerah Yaman, terutama golongan habaib, ijab kabulnya dituntun. Hukumnya bagaimana menurut Ustadz Naim? Monggo Ustadz jawab. Iya, iya. Betul. Jadi di Hadramaut memang seperti itu ya. Yang kami tahu itu di Hadramaut. Hadramaut itu bagian dari Yaman. Itu akad nikahnya memang dituntun. Bahkan lebih dari itu sampai 3 kali. Jadi misalkan angkah tuka, zawaj tuka, alama amarallah, bimsakin bima'ruf, bimsakin ba. Terus kemudian qabil tu, nikah, tazwijah. Jadi sampai 3 kali. Yang pertama itu yang diungkapkan biasanya angkah tuka wa zawaj tuka. Itu ya, angkah tuka wa zawaj tuka. Sehingga nanti qabulnya qabil tu nikah wa tazwijah. Yang kedua, tuntunan yang kedua, dituntun oleh ulama yang di situ, itu angkah tuka. Nanti jawabnya qabil tu nikah. Yang ketiga itu zawaj tuka, nanti disebut dengan qabil tu tazwijah. Seperti ini. Kalau hukumnya, ditanya hukumnya adalah mubah. Karena hukum kita tahu ada 5 sampai 6, itu adalah mubah. Mubah saja boleh. Tidak kemudian sunnah, tidak kemudian haram, tidak kemudian apa dan sebagainya, yang jelas mubah. Dan mubah adalah sesuatu yang halal untuk dilakukan. Dan itu tidak mengapa, Ustaz. Dan memang ya, kita tahu di Hadramaut itu, kalau dalam masalah pernikahan dan muamalah, khususnya dalam jual beli, itu sangat berhati-hati. Makanya kemudian ada tuntunan ini, itu karena menjaga kehati-hatian. Hanya saja kalau mereka dalam masalah toharoh, dalam masalah ubudiyah, yaitu ibadah-ibadah mahdoh yang sifatnya ritual, itu mereka sangat luas, sangat memudahkan, tidak sangat memberatkan, tidak. Jadi luas sekali. Nah, jadi hukumnya boleh, Ustaz. Silakan, tidak apa-apa. Cuman kalau di Indonesia kan hal seperti ini dituntun begini ini itu jarang ya, jarang dilakukan. Nah, oke, baik. Itu jawaban dari Ustadz Naim. Bagaimana dari penanya? Oke, ya. Jadi itu tadi sebatas sekilas pengetahuan ya bagi kita bagaimana proses pernikahan yang berada di negara tetangga ya kan, di saudara kita di Yaman, dan tadi ya juga dibandingkan bagaimana di Indonesia. Baik, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bagaimana dari Ustadz Naim? Apa ada dari jenengan, apakah ada pesan penutup mungkin? ya, jadi pada intinya itu kalau dalam masalah pernikahan memang sebelum kita melanjutkan pada apa istilahnya ya pernikahan gitu, pelaminan, menuju pelaminan, itu memang dalam masalah fikih nikah khususnya itu harus benar-benar dimatangkan, harus benar-benar dipahami kayak gitu, sehingga nanti menjadi orang yang berhati-hati di dalam melangkah. Karena memang urusan masalah nikah ini kan kalau salah sedikit itu kan fatal gitu ya. Ya.
Makanya harus benar-benar hati-hati. Oke, Tat, mungkin itu saja, Tat. Itu dari saya. Nah, saya Iya. kembalikan kepada Ustadz Agil. Oke, syukran katsir dari Ustadz Naim yang sudah banyak sekali ya membagikan kita ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman terkait fikih nikah yang semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, tidak hanya sekedar menjadi teori, tapi juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bisa kita amalkan, baik itu yang ingin mendapatkan calon suami atau calon istri, atau mungkin yang sudah memiliki rumah tangga untuk semakin semakin bisa menjaga pernikahannya kayak gitu. Baik, kalau begitu mari sama-sama kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada teman-teman peserta kajian fikih nikah, insya Allah pekan depan di hari yang sama, di hari Sabtu jam 8, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Baik, kalau begitu saya beserta pemateri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.